Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Di semua agama hampir ada tradisi puasa. Puasa menurut versi agama masing-masing. Versi kita berbeda dengan saudari-saudara kita agama lain. Nah, versi kita kerap kali dipandang gampang, ringan, enteng. Kendati begitu, kerap kali juga susah untuk mempraktekannya karena tipis sekali. Tipisnya apa? Dalam hal kemantapan hati. Kira-kira ini makanya kebanyakan tidak ya? Kira-kira kalau nanti minum batal enggak ya? Kira-kira kalau nanti melanggar dosa enggak ya? Macam-macam pertanyaan, pikiran, perasaan seperti itu. Dua bacaan hari ini bicara mengenai puasa. Kerap secara sederhana kita memahami puasa itu atau pantang itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu, atau mengurangi ini dan mengurangi itu. Tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Nah, yang mau diwartakan dalam bacaan pertama hari ini adalah berpuasa itu melakukan hal baik yang berguna bagi orang lain. Secara rinci tadi disebut begini, Tuhan menghendaki begini, berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Bisa dibayangkan pada zaman itu relasi antara majikan dan budak itu jauh rentangnya. Majikan menindas, bahkan gaji pun ditunda-tunda. Bebannya begitu banyak. Maka melepaskan kuk atau beban atau melepaskan kelaliman, belenggu-belenggu kelaliman artinya membebaskan orang-orang yang tertindas seperti itu. Dari contoh yang Tuhan kehendaki, satu itu saja, kita bisa diajak berpikir begini. Tiwas itu bahasa Indonesianya apa? Sudah dibela-belain sehari tidak makan. Atau pada Jumat hari ini pantang untuk tidak makan makanan yang enak, pantang game online. Tetapi ternyata sikap kita serentak di hari itu kejam terhadap orang lain, menindas orang lain. Itu artinya tidak ada artinya puasa. Tuhan menghendaki berpuasa itu melakukan yang baik, beraktivitas yang baik untuk orang lain, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Belum yang lain. Engkau membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar. Ya. Tapi kalau yang puasa jangan dibagi roti, itu menggoda namanya. Nah, tapi mereka yang sungguh tidak bisa punya kemampuan untuk mengadakan makan. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Pada zaman dulu memang banyak orang yang tidak punya rumah. Dalam konteks bacaan pada zaman itu. Tapi sekarang ini banyak orang yang punya rumah. Tetapi bisa dipahami dalam konteks sekarang. Contoh yang paling sederhana. Satu ibu bisa menghidupi 5 anak. Betul kan ibu-ibu? Tapi 5 anak belum tentu bisa menghidupi satu ibu pada saat ibunya sudah tua. Yang terjadi adalah anak-anak iren, sapa sing ngopeni ibu uncal-uncalan. Nah,
hal seperti ini pun dia butuh untuk ditampung juga. Dan banyak hal yang sederhana lain di sekitar kita. Sehingga dengan demikian puasa tidak sekedar orang mangan, orang ngombe, orang snack, tapi berbuat kebaikan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu itu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.